30 seconds. Fifteen seconds. بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم إخوانا على سور متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara jamaah semuanya yang saya hormati, para generus putra maupun putri yang saya banggakan, saya cintai, alhamdulillahirabbil alamin. Kita ucapkan syukur kepada Allah atas kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan ini kita ditakdirkan bertemu kembali dalam rangka meneruskan kegiatan pengajian online. Yang kedua, kepada semua perantara agama wasilah hidayah yang telah menjembatani kita semuanya mendapatkan hidayah ini tanpa terkecuali atas amal solihnya, jasa-jasanya, saya ucapkan syukur, alhamdulillah, jazahumullahu khairah. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dan barokah pada bapak, ibu-ibu, juga kepada para generus yang saat ini sudah standby untuk mengikuti acara pengajian. Saya mengucapkan syukur, alhamdulillah, jazakumullahu khairah. Mudah-mudahan Allah memberi manfaat dan barokah. Pada kesempatan ini kita akan meneruskan materi Sifatul Jannah wan Nar, pembahasan tentang keadaan surga dan neraka. Diharapkan dengan disampaikan materi tentang keadaan surga, kita bisa termotivasi untuk mendapatkan surga dengan cara mengamalkan amalan-amalan ahli surga. Begitu pula ketika disampaikan materi tentang neraka, diharapkan kita semuanya bisa takut terhadap neraka dan berusaha menghindarkan diri dari amalan-amalan yang bisa menyebabkan masuk neraka. Mudah-mudahan Allah berikan manfaat dan barokah. Pada kesempatan ini kita masuk pada halaman 38, baris ketiga dari atas. Kita tata niat kita, hati kita, semata-mata yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adabah. Berharap rahmat Allah, ingin terhindar dari siksa Allah. Kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Babuma babnya apa-apa, ja'a yang datang apa ma, fi idhomi ahlin nari di dalam besarnya ahli neraka. Maksudnya bengkaknya ahli neraka. Pembahasan kali ini membahas tentang bengkaknya tubuh orang-orang yang ada di dalam neraka. Haddatsana Abbas At-Turi, haddatsana Ubaidullah ibnu Musa, akhbarona Syaiban anil A'mas, an Abi Sholih, an Abi Hurairah, anin Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala bersabda Nabi, inna ghiladho jildil kafiri. Ada pembetulan tulisan yang gholidho diganti dengan ghiladho. Inna ghiladho jildil kafiri, sesungguhnya tebalnya kulit orang-orang kafir, iku isnani 2 wa arba'una dan 40 dhiro'an dhiro'nya. Nabi bersabda, sesungguhnya tebalnya kulit orang-orang kafir di dalam neraka itu membengkak setebal 42 dhiro'. 1 dhiro' itu antara ujung siku sampai ujung jari tengah. Ujung siku sampai ujung jari tengah. Jadi orang-orang yang semasa hidupnya di dunia tidak mau iman, besok di dalam neraka disiksa oleh Allah, kemudian kulitnya itu mengembang, bengkak, sampai setebal 42 dhiro'. Wa inna dhirsahu, dan sesungguhnya gigi geraham orang kafir, iku mislu Uhudin, yang misla dirubah jadi mislu Uhudin, semisal gunung Uhud. Sedangkan gigi geraham orang-orang kafir di dalam neraka bengkak menjadi sebesar gunung Uhud. Na'udzubillah min dzalik. Di dunia itu orang sakit gigi itu nggak kelihatan bengkaknya, sudah sakitnya luar biasa. Ada orang teriak sedikit marah, kesenggol sedikit marah, apalagi ketika makan kemudian mengunyah sesuatu yang keras, itu sakitnya luar biasa. Sedangkan orang-orang kafir besok di dalam neraka itu giginya bengkak menjadi sebesar gunung Uhud. Gigi geraham itu gigi selain 4 gigi terdepan, itu namanya gigi geraham. 4 gigi terdepan itu namanya gigi seri. Nah, wa inna majlisahu, dan sesungguhnya tempat duduknya orang kafir, wa inna majlisahu, dan sesungguhnya tempat duduknya orang kafir, maksudnya pantatnya, min jahannama, di dalam neraka jahanam, iku kama baina Makkah, sebagaimana di antara Mekah wal Madinati dan Madinah. Dan sesungguhnya pantatnya orang-orang kafir di dalam neraka jahanam membengkak sejauh perjalanan seperti jarak antara Mekah dan Madinah. Ini menunjukkan beratnya siksaan di dalam neraka. Pantatnya orang kafir di dalam neraka itu bengkak sampai sejauh seperti jarak antara Mekah dan Madinah. Perkiraan kurang lebih 460 km. Kurang lebih jarak Mekah dan Madinah itu 460 km. Bapak, Ibu, para generos semuanya yang saya hormati, saya banggakan, saya cintai.
mengkaji hadis seperti ini, kita harus betul-betul konsentrasi, kita harus betul-betul memahami, dan kita harus merasa betapa beratnya siksaan di dalam neraka. Hadis yang membahas tentang keadaan di neraka seperti ini jangan sampai difahami dengan senda gurau, sehingga menghilangkan rasa takut kita kepada neraka, sehingga sembrono terhadap dirinya, tidak terasa melakukan amalan-amalan yang menyebabkan masuk neraka. Disampaikan seperti ini menjadi rambu-rambu bagi kita semuanya untuk lebih hati-hati dalam beramal, dalam berucap, sehingga kita semuanya bisa terhindar dari api neraka. Mudah-mudahan Allah memberi manfaat dan barokah. Kita lanjutkan. Haddatsana Ali bin Hujrin, akhbarana Muhammad bin Ammar, haddatsani jaddi. Rupane Muhammad bin Ammar wa salihun, dan solih rupane maulad tau'amah. Solih itu maulad tau'amah, bekas budaknya orang atau amah. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, qala berkata Abu Hurairah, qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zirsul kafiri, adapun gigi geraham orang-orang kafir, yaumal kiamati, pada hari kiamat, iku mislu Uhudin, semisal gunung Uhud. Nabi bersabda, gigi geraham orang-orang kafir besok di hari kiamat, maksudnya besok di dalam neraka, akan bengkak membesar seperti besarnya gunung Uhud. Wa fahiduhu, adapun pahanya orang kafir, wa fakhiduhu, adapun pahanya orang kafir, iku mislul baydha, semisal al baydha. Al baydha itu nama salah satu gunung di daerah Arab sana. Sedangkan pahanya orang kafir di dalam neraka akan mengalami bengkak menjadi sebesar gunung Al-Baydha. Seberapapun besarnya gunung itu menunjukkan betapa besarnya, betapa beratnya siksaan di dalam neraka. Wa maq'aduhu, adapun tempat duduknya orang kafir, maksudnya pantatnya orang kafir, minan nari, di dalam neraka. Minan nar maksudnya finnar. Minan nari, di dalam neraka, iku masirota salasin, perjalanan 3 hari. Mislar robdhati, yang mislaz zabdhati, titiknya dibuang menjadi mislar robdhati, semisal tanah robdah. Adapun pantatnya orang kafir di dalam neraka akan mengalami bengkak sejauh perjalanan 3 hari, yaitu jarak antara Madinah ke tanah Robdah. Pantatnya orang kafir di dalam neraka itu akan mengalami bengkak sejauh perjalanan 3 hari. Kira-kira seperti perjalanan dari Madinah ke tanah Robdah. Naudzubillah min dzalik. Kalau 1 hari itu orang berjalan kaki bisa mencapai 100 kilometer, berarti pantatnya orang kafir itu akan membengkak
kurang lebih sejauh perjalanan 300 km. Betapa beratnya siksaan di neraka, betapa pedihnya siksaan di neraka. Untuk itu kita harus berusaha sedapat mungkin menjauhkan diri kita dari perbuatan-perbuatan, juga ucapan-ucapan yang bisa menyebabkan diri seseorang masuk ke dalam neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan tuntunan doa, wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin au amal. Wahai Allah, saya juga berlindung kepadamu dari neraka dan amalan-amalan baik berupa perbuatan maupun ucapan yang bisa menyebabkan masuk ke dalam neraka. Haddasana Hannadun, haddasana Ali bin Mushirin, anil Fadl bin Yazid, an Abil Muharik, an Ibnu Umar, qala berkata Ibnu Umar, qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal kafira, sesungguhnya orang-orang kafir, iku layus habu niscaya ditarik opo lisanuhu, lesannya orang kafir, lidahnya orang kafir, al-farsakho, dalam satu pos, wal farsakhoini, atau dua pos, wawuhnya bermakna au, wal farsakhoini, atau dua pos. Yatawatta'uhu, menginjak-injakhu pada lesan, sopo annasu, manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya lidahnya orang-orang kafir besok di dalam neraka akan ditarik sejauh satu pos atau sejauh dua pos. Kemudian manusia-manusia di dalam neraka akan menginjak-injak pada lidah orang kafir tersebut. Satu pos sama dengan 3 mil. Satu pos sama dengan 3 mil. 1 mil kurang lebih 1,5 kilometer atau 1,6 kilometer. Kalau 1,5 ya berarti tinggal ngalikan saja. Berarti kalau 3 pos sama dengan kurang lebih 4,5 kilo. Lidahnya orang kafir di dalam neraka akan ditarik sejauh kurang lebih 4,5 kilometer. Kemudian orang-orang yang ada di dalam neraka menginjak-injak lidah orang kafir tersebut. Na'udzubillah min dzalik, betapa sakitnya keadaan itu. Jangankan lidah diinjak-injak, kadang di antara kita mengalami sariawan. Di ujung lidah kita ada sedikit saja sariawan. Itu sudah sakitnya luar biasa. Makan nggak enak. Kadang badan menjadi panas dingin. Apalagi ditarik sampai 3 pos atau 4,5 kilometer. Masih ditambah diinjak-injak lagi. Na'udzubillah min dzalik. Bapak, ibu-ibu, saudara jamaah semuanya, juga para generos, mari kita renungi hadis semacam ini, kita jadikan peringatan, sehingga kita betul-betul bisa terhindar dari ancaman siksa neraka. Kita lanjutkan, babuma, babnya apa-apa. Ja'a, yang datang apa ma fi sifati syarabi ahlin nari, di dalam keadaan minuman ahli neraka. Pembahasan berikut ini tentang keadaan, sifat minuman yang disediakan oleh Allah untuk penghuni neraka.
Haddatsana Abu Quraibin, haddatsana Rishdin bin Sa'din, an Amr bin al-Haris, an Darraj, an Abil Haisam, an Abi Sa'id, anin Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau disebutkan an Abi Sa'id biasanya itu Abu Sa'id Al-Khudri, salah satu sahabat Nabi yang hadisnya juga banyak. Anin Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam fi qaulihi di dalam firman Allah kal muhli terdapat dalam surat Al-Kahfi ayat 29. Qala bersabda Nabi ka'akiriz zaiti. Kal muhli itu pengertiannya ka'akiriz zaiti, sebagaimana ampasnya minyak zaitun. Ka'akiriz zaiti sebagaimana ampasnya minyak zaitun. Kalau minyak goreng itu setelah dipakai menggoreng ikan, menggoreng apa saja, kalau didiamkan akan mengendap. Di bagian bawah itu namanya akir, itu namanya endapan. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa Allah akan memberikan minuman untuk orang-orang kafir kal muhli. Pengertiannya, bentuknya minuman itu sebagaimana endapan minyak zaitun. Fa'idha qarrabahu, maka ketika mendekatkan siapa orang kafir hu pada minuman, ila wajhi pada wajahnya orang kafir atau orang ahli neraka, sakotot maka rontok, maka terkelupas opo farwatu wajhihi, kulit wajahnya orang kafir, fihi di dalam minuman. Ketika orang-orang ahli neraka mendekatkan minuman yang bentuknya seperti endapan minyak zaitun itu, maka kulit wajahnya terkelupas, kemudian jatuh tercampur ke dalam minuman tersebut. Ini menunjukkan bahwa minuman yang disediakan oleh Allah untuk ahli neraka itu, di samping bentuknya itu jelek, juga panasnya luar biasa. Baru didekatkan saja sudah mengelupaskan kulit wajah. Apalagi kemudian diminum. Na'udzubillah min dzalik. Hadis ini menunjukkan betapa beratnya siksaan dalam neraka dari segala macam, baik makanan, minuman maupun keadaan-keadaan yang lainnya. Sangat berat sekali. Kita lanjutkan. Haddatsana Suwaidun, akhbarana Abdullah, akhbarana Sa'id bin Yazid, an Abi Samhi, an Ibni Hujairah, an Abi Hurairah. Anin Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala bersabda Nabi, innal hamima sesungguhnya air panas. Innal hamima sesungguhnya air panas iku la yusabbu, niscaya dituangkan apa air ala ru'usihim, atas beberapa kepala mereka ahli neraka. Besok di dalam neraka ada air yang sangat panas dituangkan pada kepala orang-orang kafir. Dituangkan pada kepala orang-orang ahli neraka. Fayanfudhu, maka menembus opo alhamimu air panas, hatta yakhlusu, sehingga sampai apa air, ila jaufihi pada perutnya orang ahli neraka atau orang kafir. Air yang dituangkan di atas kepala orang ahli neraka itu kemudian menembus masuk ke dalam perutnya ahli neraka.
air dituangkan di atas kepala, menembus ke dalam perutnya ahli neraka. Fayas litu maka menghancurkan apa air. Fayas litu maka menghancurkan apa air, ma pada apa-apa, fi jaufi di dalam perutnya ahli neraka. Lalu air yang menembus ke dalam perut itu menghancurkan semua isi perut ahli neraka. Ususnya hancur, hatinya hancur, limpahnya hancur, semuanya menjadi hancur karena panasnya air yang menembus ke dalam perut mereka. Hatta yamruku, sehingga keluar apa air, hatta yamruku sehingga keluar apa air, min qodamaihi dari kedua telapak kaki orang ahli neraka. Kemudian air yang menghancurkan semua isi perut itu keluar dari kedua telapak kakinya. Bukan keluar dari duburnya, dari anusnya, juga bukan keluar dari saluran depannya, tapi air itu menembus ke kedua telapak kakinya. Wahua adapun ma, maksudnya ma fi jaufi, apa-apa yang ada dalam perutnya orang kafir, iku as-sohru, panas, atau as-sohru bermakna hancur. Setelah isi perut orang kafir ditembus oleh air yang sangat panas, kemudian keadaan isi perut orang kafir itu menjadi panas atau menjadi hancur. Semuanya, usus-ususnya hancur semuanya. Summa yu'adu, kemudian dikembalikan apa ma fi jaufi, kama kana sebagaimana ada opo ma. Kemudian apa yang ada dalam perut orang-orang kafir itu dikembalikan sebagaimana asalnya. Oleh Allah disembuhkan sebagaimana awalnya, kemudian kepala orang kafir dituangi air lagi, menembus ke dalam perut, kemudian keluar dari telapak kaki, kemudian oleh Allah dipulihkan, disembuhkan lagi. Terus berputar sirkulasi seperti itu. Betapa beratnya siksaan di dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah menghindarkan kita semuanya dari siksaan api neraka. Haddatsana Suwaid bin Nasrin, akhbarana Abdullah, akhbarana Sofwan bin Amrin, an Ubaidillah bin Busrin, an Abi Umamah, anin Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fi qaulihi di dalam firman Allah, wa yusqa mimma in sadid yatajarra'uhu. Surat Ibrahim ayat 16 dan 17. Fi qaulihi di dalam firman Allah yang berbunyi wa yusqa, dan diberi minum siapa ahli neraka atau orang-orang kafir, mimma'in dari air, mimma'in sodidin dari air nanah bercampur darah. Kalau orang Jawa mengatakan nanah wuk, ketika jari kaki seseorang sakit, kalau bahasanya cantengen, itu keluar nanah bercampur darah di situ. Itu sakitnya luar biasa. Nah, ya tajarra'uhu, menelan siapa orang ahli neraka hu pada air. Nah, di surat Ibrahim ayat 16 dan 17 Allah berfirman bahwa orang-orang ahli neraka di saat mereka minta minum, mereka akan diberi minum yang terbuat dari air bercampur
nanah dan darah. Kemudian orang ahli neraka itu menelan minuman yang terbuat dari air bercampur nanah dan darah tersebut. Betapa menjijikkannya di saat kita melihat keadaan di dunia, kaki kita sakit, kemudian di situ kelihatan ada darah campur nanah, ada nanah campur darah. Itu sudah di samping sakit, melihat warna itu sudah nggak senang. Apalagi ternyata juga ada bau yang tidak enak. Dan itulah menjadi makanan, menjadi minuman keseharian orang-orang ahli neraka. Qala bersabda Nabi, yuqarrabu didekatkan apa air, yuqarrabu didekatkan apa air ila fihi pada mulutnya orang ahli neraka, pada mulutnya orang kafir. Fayak rohuhu maka benci dia hu pada air. Minuman yang terdiri dari air campur nanah dan darah itu didekatkan ke mulutnya orang ahli neraka. Lalu ahli neraka benci terhadap minuman tersebut, tidak suka pada minuman tersebut. Kadang-kadang di dunia itu minuman macam-macam jus, gitu. Padahal minuman asli di dunia, minuman jus itu ada yang, wah saya nggak suka jus itu, saya sukanya jus ini. Padahal itu minuman yang menyehatkan, ada yang nggak suka karena rasanya dia nggak suka. Nah, apalagi minuman yang terbuat dari air panas campur dengan nanah dan darah. Orang ahli neraka benci terhadap minuman itu, tidak mau terhadap minuman tersebut. Fa'idha udniya maka ketika didekatkan apa air, fa'idha udniya maka ketika didekatkan apa air minhu dari orang ahli neraka, syawa maka mengelupaskan apa air. Syawa maka mengelupaskan apa air, wajhahu pada wajahnya orang ahli neraka, wajhahu pada wajahnya orang ahli neraka. Wawakoat dan jatuh apa kulit, wawakoat dan jatuh apa kulit, saya ulangi. Wawakoat dan jatuh opo farwatu roksihi, kulit kepalanya orang ahli neraka. Wawakoat dan jatuh dan rontok apa farwatu roksihi, kulit kepala orang ahli neraka. Ketika minuman seperti itu didekatkan pada mulutnya orang ahli neraka, maka kulit kepala orang kafir itu semuanya terkelupas, menunjukkan saking panasnya air minum tersebut. Fa'idha syaribahu maka ketika minum dia orang ahli neraka hu pada air, kotoa maka memutus-mutus apa air, kotoa maka memutus-mutus apa air, am'a'ahu pada isi perutnya orang kafir, isi perutnya orang ahli neraka, termasuk usus mereka. Ketika orang-orang ahli neraka itu mencoba minum minuman tersebut, maka minuman tersebut memutus semua isi perut orang kafir, menghancurkan semua isi perut orang kafir, ususnya hancur, yang lain-lainnya juga hancur semuanya. Hatta takhruja sehingga keluar apa isinya perut, min tuburihi dari tuburnya orang ahli neraka. Kemudian isi perut yang hancur itu keluar dari
duburnya orang ahli neraka. Kalau menurut hadis ini, keluarnya lewat dubur. Hadis yang depan tadi, keluarnya lewat kedua telapak kaki. Yang jelas, keluar lewat manapun air itu sangat-sangat menyakitkan. Dan itu bagian dari siksaan dalam neraka. Yaqulu berfirman sapa Allahu Allah, wasuku ma'an hamima faqat to'a am'a'ahum. Wasuku dan diberi minum mereka ahli neraka, wasuku dan diberi minum mereka ahli neraka, ma'an pada air, hamiman yang sangat panas. Faqat to'a maka memutus-mutus apa air, am'a'ahum pada isi perut mereka ahli neraka. Am'a'ahum pada isi perut mereka ahli neraka. Apa yang disabdakan oleh Nabi itu berdasarkan firman Allah, wasuku ma'an hamima faqat to'a am'a'ahum. Orang-orang ahli neraka diberi minum air yang sangat panas, yang mana air itu kemudian memutus-mutus, menghancurkan isi perut orang-orang ahli neraka. Itu diterangkan dalam surat Muhammad ayat 15. Wa yaqulu dan berfirman siapa Allah, wa iyastaghitsu dan jika minta tolong mereka, maksudnya minta minum, yughasu maka ditolong mereka, yughasu maka ditolong mereka bimain dengan air, kal muhli sebagaimana ampasnya minyak zaitun, yashwi mengelupaskan opo minuman, yaswi mengelupaskan apa minuman, al-wujuha pada beberapa wajah. Allah berfirman, jika orang-orang ahli neraka minta tolong, maksudnya minta minuman. Jika orang-orang ahli neraka minta minuman, maka mereka diberi minuman dengan air yang keadaannya seperti ampasnya minyak zaitun, yang mana air tersebut bisa mengelupaskan wajah. Ketika didekatkan ke mulut orang-orang ahli neraka, maka kulit wajah mereka rontok masuk ke dalam minuman tersebut. Bi'syas syarabu, sejelek-jeleknya minuman. Minuman yang keadaannya seperti itu adalah sejelek-jeleknya minuman. Diterangkan dalam surat Al-Kahfi ayat 29. Ketika orang-orang ahli neraka minta minum, mereka diberi minuman air panas yang keadaannya seperti ampasnya minyak zaitun. Dan ketika minuman itu didekatkan ke mulut, maka kulit wajah mereka rontok berguguran masuk ke dalam minuman tersebut. Minuman seperti itu adalah sejelek-jeleknya minuman. Na'udzubillah min dzalik. Kadang kita di dunia itu kalau kurang kontrol ya, dibuatkan kopi agak panas, karena keburu-buru diminum baru sedikit aja, itu sudah rasanya lidah panas sekali, sampai mengakibatkan lidah itu hilang rasa, sampai berhari-hari. Baru satu kali saja itu, dan hanya sebentar. Sedangkan orang di dalam neraka bukan hanya sekali, itu menjadi minuman khasnya ahli neraka, minuman keseharian ahli neraka. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah
menjaga, melindungi kita semuanya dari ancaman api neraka, ancaman siksa neraka. Haddatsana Suwaidun, akhbarana Abdullah ibnul Mubarak, akhbarana Rishdin ibnu Sa'din, haddatsani Amr ibnul Haris, an Darraj, an Abil Haitham, an Abi Sa'id al-Khudri. Anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, bersabda Nabi, kal muhli. Nabi membaca ayat surat Al-Kahfi ayat 29. Seperti hadis di atas itu, wa iyastaghitsu yughatsu bima'in kal muhli. Maksudnya ka'akiriz zaiti, sebagaimana ampasnya minyak zaitun. Jadi Nabi membaca ayat, kemudian menerangkan ayat. Kal muhli itu bentuknya seperti kotoran atau seperti ampasnya minyak zaitun. Fa'idha kurriba, maka ketika didekatkan apa al-muhli, apa minuman, ilaihi pada orang ahli neraka atau orang kafir, sakotot, maka rontok, maka berjatuhan opo farwatu wajihi, kulit wajahnya orang ahli neraka, fihi, di dalam minuman. Ketika minuman itu didekatkan pada orang ahli neraka, maka kulit wajah orang-orang ahli neraka itu rontok masuk ke dalam minuman. Wa bihadzal isnad, dan dengan ini isnad, dan dengan ini sanad hadis. Sanad hadis sama dengan sanad hadis di atasnya itu. Anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda siapa Nabi? Dalam hadis yang isnadnya sama dengan hadis di atas itu, Nabi bersabda, li suratikin nari, bagi pagarnya neraka, li suratikin nari, bagi pagarnya neraka, arba'atu judurin, 4 beberapa tembok. Nabi bersabda, pagar pembatas neraka itu terdiri dari 4 lapis tembok. Pagar pembatas neraka itu terdiri dari 4 lapis tembok. Kisafukul lijidarin, adapun tebalnya tiap-tiap tembok, kisafukul lijidarin, adapun tebalnya tiap-tiap tembok, iku mislu masiroti arba'ina sanatan. Mislu masiroti, semisal perjalanan, arba'ina sanatan, 40 tahun. Tiap-tiap tembok tersebut tebalnya seperti perjalanan 40 tahun. Di masing-masing tembok itu ketebalannya sama dengan perjalanan 40 tahun. Kalau satu tembok itu tebalnya seperti perjalanan 40 tahun, sedangkan tembok itu jumlahnya 4, berarti untuk bisa keluar dari neraka itu memerlukan perjalanan 160 tahun. Ini menunjukkan hal yang tidak mungkin terjadi. Orang-orang ahli neraka kemudian keluar dari neraka seenaknya, nggak bisa. Di samping tebalnya pagar neraka itu sedemikian tebal, masih ada lagi malaikat yang menjaga di situ. Malaikat yang begitu jeli menjaga neraka, sehingga tidak mungkin orang-orang ahli neraka itu kemudian bisa keluar dari neraka, menyelamatkan dirinya dari neraka. Tidak bisa.
Wa bihadzal isnad, dan dengan ini isnadnya sama dengan hadis atas, anin nabiyyi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, bersabda Nabi, lau anna dalwan, seandainya sesungguhnya satu timba. Lau anna dalwan, seandainya sesungguhnya satu timba. Min ghassakin, dari nanah bercampur darah, nanah wuk, iku yuharoku, dituangkan apa ghassak, dituangkan apa nanah bercampur darah, fit dunya, di dalam dunia, la antana, maka niscaya berbau busuk. La antana, maka niscaya berbau busuk, mencium bau busuk, sopo ahli dunia, ahli dunia, penduduk dunia. Dalam isnad yang sama dengan isnad hadis di atas, Nabi bersabda, seandainya ada satu timba yang berisi nanah wuk, seandainya ada satu timba yang berisi nanah bercampur darah, kemudian dituangkan ke dalam dunia, maka seluruh penduduk dunia akan merasakan bau yang tidak enak, akan menjumpai bau yang busuk. Padahal hanya satu timba. Satu timba dituangkan di dunia, seluruh dunia terasa bau busuk. Apalagi itu menjadi minuman keseharian orang-orang ahli neraka. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita bisa terhindar dari ancaman api neraka. Haddasana Mahmud bin Ghailan, haddasana Abu Dawud, akhbarana Syu'bah, anil A'mas, an Mujahid, an Ibni Abbas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku qara'a, membaca siapa Nabi, hadhil ayata, pada ini ayat, ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Surat Al-Imran ayat 102. Ittaku, bertakwalah kalian, Allah, pada Allah, haqqa tuqatihi, dengan sebenar-benarnya takut kepada Allah. Allah perintah pada orang-orang iman agar orang-orang iman bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takut kepada Allah. Namun perlu kita fahami, perlu kita ketahui bahwa manusia itu banyak keterbatasannya. Kemampuannya terbatas, kekuatannya terbatas. Maka dalam ayat yang lain Allah berfirman, ittaqullaha mastata'tum, surat At-Taghabun ayat 16. Takutlah kalian kepada Allah sakpol kemampuan kalian. Maka ittaqullaha haqqa tuqati itu dimansur dengan surat At-Taghabun ayat 16, fattaqullaha mastata'tum. Wala tamutunna, dan jangan mati sungguh kalian, illa, kecuali, wa antum, kalian iku muslimuna, orang-orang Islam, dan kalian jangan mati kecuali kalian keadaan Islam. Ayat ini mengandung pengertian, menetapilah kalian pada agama Islam ini sampai datangnya kematian. Tetapilah agama Islam sampai datangnya kematian. Qala, bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lau anna qatratan, seandainya sesungguhnya satu tetes,
Lau anna qatratan, seandainya sesungguhnya satu tetes min zakumi, dari duri zakum, iku kutirot, diteteskan apa zakum. Zakum itu nama pohon yang tumbuh di dasar neraka jahanam. Kutirot diteteskan apa zakum fi dari dunia, di dalam rumah dunia. Laaf sadat, itu yang tak marbutoh, tak bulat, diganti dengan tak mabsutoh, tak biasa seperti perahu berisi 2 titik. Laaf sadat, maka niscaya merusak apa zakum. Laaf sadat, maka niscaya merusak apa zakum ala ahli dunia, atas penduduk dunia, ma'ayishahum, pada penghidupan mereka, ahli dunia. Ma'ayishahum, pada penghidupan mereka, ahli dunia. Nabi bersabda, seandainya ada satu tetes dari duri zakum diteteskan ke dalam dunia, seandainya ada satu tetes dari duri zakum diteteskan ke dalam dunia, maka satu tetes duri zakum itu bisa merusak kehidupan ahli dunia, bisa merusak penghidupan ahli dunia. Makanan-makanan jadi racun semuanya, makanan minuman mengandung racun semuanya, rusak semuanya. Itu baru satu tetes. Fakaifa, maka bagaimana, biman, dengan orang, yakunu, yang ada apa zakum, onaiku to'amahu, makanan dia. Fakaifa, maka bagaimana, biman, dengan orang, yakunu, yang ada apa zakum, iku to'amahu, makanan dia. Bagaimana dengan orang-orang yang kesehariannya diberi makan zakum. Satu tetes saja sudah merusak kehidupan dunia, meracuni seluruh kehidupan dunia. Tentunya bagi orang yang kesehariannya makan minuman, makan duri zakum, itu mengalami kerusakan yang lebih berat lagi. Na'udzubillah min dalik. Sekali lagi, bapak-bapak, ibu-ibu, para generus yang mengikuti pengajian ini, disampaikan pengajian seperti ini biar kita tahu bahwa keadaan neraka sedemikian beratnya, sehingga kita bisa lebih berhati-hati baik dalam ucapan maupun perbuatan, dan bisa selamat dari ancaman api neraka. Alhamdulillah, jazakumullahu khairah. Mudah-mudahan Allah memberi manfaat dan barokah. Sementara waktu kita istirahat, snack-snack yang sudah disiapkan silahkan dinikmati, teriring, mudah-mudahan semuanya menjadi barokah. Alhamdulillah, jazakumullahu khairah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak, Ibu, para saudara jamaah semuanya, para generus yang saya banggakan, saya cintai. Setelah kita istirahat, mari kita lanjutkan pengajian kita sampai pada halaman 42 baris ke-4 dari bawah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babuma babnya apa-apa ja'a yang datang apa ma fi sifati to'ami ahlin nari, di dalam keadaan makanan ahli neraka. Pembahasan berikut ini tentang keadaan makanan penghuni neraka. Dikasih makanan apa? Apakah di sana ada McD? Kita kaji bersama. Haddatsana Abdullah ibnu Abdurrahman, akhbarana Asim ibnu Yusuf, haddatsana Qatabatu ibnu Abdul Aziz, anil A'mas, an Shimr ibn Atiyah, an Syahr ibn Hausyab, an Ummid Darda, an Abid Darda. Qala berkata Abu Darda, qala bersabda sopo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yulqa dijatuhkan, maksudnya diberikan, ala ahlin nari atas penghuni neraka, opo al-ju'u lapar, al-ju'u lapar, faya'dilu maka membandingi apa lapar, ma pada apa-apa, hum mereka ahli neraka, fihi di dalam ma, fihi di dalam ma, bayane minal adzabi dari siksaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang-orang ahli neraka oleh Allah diberi rasa lapar, yang mana sakitnya lapar itu membandingi siksaan yang dialami ahli neraka di dalam neraka. Orang-orang ahli neraka oleh Allah diberi rasa lapar, yang mana sakitnya lapar itu membandingi siksaan yang dialami oleh orang-orang ahli neraka di dalam neraka. Fayastaghisuna maka minta tolong mereka. Fayughasuna maka ditolong mereka. Saya ulangi, fayastaghisuna maka minta tolong mereka, maksudnya minta makan. Fayughasuna maka ditolong mereka bito'amin dengan makanan min dori'ain dari duri. Karena saking laparnya itu, kemudian orang-orang ahli neraka minta tolong, minta diberi makanan untuk menghilangkan rasa laparnya. Kemudian orang-orang ahli neraka itu diberi makanan yang terbuat dari duri. Makanan yang bahannya itu terbuat dari duri. La yusminu tidak menjadikan gemuk apa makanan. Wala yugni dan tidak bisa menolak apa makanan. Min ju'in dari lapar. Ternyata makanan yang terbuat dari duri itu tidak bisa menyebabkan, tidak bisa menjadikan gemuk bagi orang ahli neraka, juga tidak bisa menolak, tidak bisa menghilangkan rasa lapar yang dialami ahli neraka. Walaupun makan banyak, tapi tidak kenyang. Walaupun makan banyak, tapi nggak bisa gemuk. Fayastaghisuna
Fayastaghisuna, maka minta tolong mereka. Itu ada kelebihan titik di atas ain. Itu titiknya hanya satu saja. Fayastaghisuna, maka minta tolong mereka bitto'ami, dengan makanan. Fayughasuna, maka ditolong mereka bitto'amin, dengan makanan. Dzi ghussatin, yang memiliki tersedak. Kalau bahasa Jawanya nyerti. Karena makan makanan duri tadi itu enggak kenyang-kenyang, kemudian orang-orang ahli neraka minta makanan yang lainnya. Minta makanan jenis yang lainnya. Kemudian orang-orang ahli neraka diberi makanan yang menyebabkan tersedak, nyerti di tenggorokan. Ketika ditelan itu sulit untuk ditelan. Fayadhkuruna, maka ingat mereka, annahum, sesungguhnya mereka, iku kanu, ada mereka, yujizuna, melewatkan mereka, melewatkan atau menghilangkan mereka, al-ghososo, pada kesereten, pada sulitnya menelan, fit dunya, di dalam dunia, bisyarobi, dengan minum. Orang-orang ahli neraka ingat ketika mereka di dunia terjadi kesereten, terjadi sulit menelan, maka untuk menghilangkan sulitnya menelan itu dengan cara minum air. Orang-orang ahli neraka teringat semasa di dunia, kalau makan kemudian sulit menelan, untuk menghilangkan sulitnya menelan itu dengan cara minum air. Fayastaghisuna, maka minta tolong mereka bisyarobi, dengan minuman. Lalu orang-orang ahli neraka minta tolong diberi minuman untuk menghilangkan sulitnya menelan makanan di dalam neraka. Fayurfa'u, maka diangkat. Fayurfa'u, maka diangkat ilaihim, kepada mereka, opo alhamimu, air panas. Bikalali bil hadidi, dengan beberapa gantol besi. Lalu ada minuman air panas yang diangkat dengan gantol besi, didekatkan pada orang kafir, didekatkan pada ahli neraka. Enggak ada kemudian dikasih hidangan dengan nampan, enggak ada. Kemudian di gelas itu dihidangkan dengan ramah, enggak ada. Orang-orang ahli neraka ketika minta minum untuk menghilangkan sulitnya menelan makanan, maka diangkatlah air panas dengan gantol besi, kemudian didekatkan pada orang kafir, didekatkan pada orang ahli neraka. Fa'idha danat, maka ketika dekat apa air, min wujuhihim, dari beberapa wajah mereka, syawat, maka membakar, maka mengelupaskan, membakar atau mengelupaskan apa air panas, wujuhahum, pada beberapa wajah mereka. Ketika air panas itu sudah dekat pada wajah orang ahli neraka, maka air panas itu mengelupaskan wajah orang-orang kafir. Wajah orang-orang kafir langsung terkelupas semuanya. Kulit wajahnya terkelupas masuk ke dalam air yang panas itu. Fa'idha dakholat, maka ketika masuk apa air, butunahum, pada perut mereka,
Qata'at maka memutus apa air, maka memutus apa air, ma pada apa-apa fi butunihim di dalam perut mereka orang-orang ahli neraka. Ketika air panas itu masuk ke dalam perutnya orang-orang ahli neraka, maka air panas itu memutus-mutus, menghancurkan semua yang ada di dalam perutnya ahli neraka. Ususnya brodol semuanya, ususnya hancur semuanya. Dan semua isi perutnya juga hancur. Fayaquluna maka berkata mereka ahli neraka. Ud'u berdoalah kalian. Khazanata jahannama pada penjaga neraka jahanam. Lalu orang-orang ahli neraka itu ngomong kepada kawan-kawannya, berdoalah kalian kepada penjaga neraka jahanam, biar kita diberi keringanan siksaan. Barangkali penjaga neraka jahanam itu bisa memberikan sesuatu untuk kita, memberikan pilihan makanan yang lain untuk kita. Fayaquluna maka berkata mereka, penjaga neraka jahanam, awalam taku, lafadznya, kalimatnya dirubah, yang alam taku, awalam taku. Apakah belum ada, iku taktikum datang pada kalian. Saya ulangi, awalam taktikum, awalam taku taktikum. Awalam taku apakah belum ada iku taktikum datang pada kalian, sopo rusulukum beberapa utusan kalian, bil bayyinati dengan membawa beberapa keterangan. Malaikat penjaga neraka jahanam balik bertanya kepada orang-orang ahli neraka, bukankah kalian telah kedatangan utusan dari bangsa kalian dengan membawa beberapa keterangan? Bukankah kalian telah kedatangan utusan dari bangsa kalian yang menyampaikan beberapa keterangan? Kenapa kalian saat itu tidak iman, tidak mengikuti pada Rasul, sehingga sekarang kamu masuk di dalam neraka seperti ini? Bukankah sudah kedatangan Rasul? Qalu berkata mereka orang-orang ahli neraka, bala, ya. Orang-orang ahli neraka menjawab, iya wahai malaikat penjaga jahanam, kami sudah kedatangan Rasul, tapi kami tidak mau iman. Kami mengkufuri pada para Rasul, sehingga kami dimasukkan dalam neraka seperti ini. Qalu berkata mereka penjaga neraka jahanam, fada'u maka berdoalah kalian. Malaikat penjaga neraka jahanam bilang, silakan kalian berdoa sendiri. Kalian sudah kedatangan Rasul, gak mau iman, silakan sekarang berdoa sendiri, minta pertolongan pada yang lain. Tapi wama du'aul kafirina, dan tidak ada doanya orang-orang yang kufur, orang-orang yang tidak beriman, illa kecuali fi dolalin di dalam sesat. Namun tidak ada doanya orang-orang yang tidak beriman, tidak ada doanya orang-orang yang kufur kecuali di dalam sesat, artinya sia-sia. Doanya orang yang tidak iman besok di akhirat itu sia-sia, tidak akan dikabulkan oleh Allah. Surat Al-Mu'min atau surat Ghafir ayat 50. Walaupun orang-orang ahli neraka berdoa minta keringanan siksaan, minta kebebasan dari siksaan, tidak akan dikabulkan oleh Allah.
Qala bersabda Nabi, fayakuluna maka berkata mereka orang-orang ahli neraka, ud'u berdoalah kalian malikan pada malaikat Malik, pemimpin penjaga neraka. Orang-orang kafir, orang-orang ahli neraka ngomong pada teman-temannya, silahkan kalian berdoa pada malaikat Malik, pimpinan penjaga neraka. Kalau tadi berdoa pada anak buahnya, sekarang silahkan kalian berdoa pada pemimpin penjaga neraka, yaitu malaikat Malik. Fayakuluna maka berkata mereka, orang-orang ahli neraka, ya Maliku wahai malaikat Malik, liyaqdi supaya menghukumi alaina atas kami sopo rabbuka Tuhanmu. Liyaqdi supaya menghukumi alaina atas kami sopo rabbuka Tuhanmu. Orang-orang ahli neraka memanggil pada malaikat Malik, wahai malaikat Malik, sampaikan pada Tuhanmu agar Tuhanmu menghukumi kematian saja kepada saya. Sampaikan pada Allah agar Allah memberi hukum mati saja kepada saya. Gak apa-apa, saya dimatikan gak apa-apa, daripada hidup tidak merasakan enak sama sekali seperti ini. Biar kami dimatikan Allah saja gak apa-apa. Qala bersabda Nabi, fayujibuhum maka menjawab siapa malaikat Malik, hum pada mereka ahli neraka. Kemudian malaikat Malik menjawab ucapan orang-orang ahli neraka. Isi jawabannya, innakum sesungguhnya kalian orang-orang ahli neraka, iku makisuna orang-orang yang diam. Malaikat Malik menjawab, sesungguhnya kalian akan tinggal, akan diam di dalam neraka selamanya. Tidak ada kesempatan untuk keluar dari neraka, tidak ada kesempatan minta keringanan siksaan dalam neraka. Kalian akan tinggal selamanya di dalam neraka. Itu jawaban malaikat Malik atas permintaan orang-orang kafir, orang-orang ahli neraka. Qala berkata sopo al-a'masu, al-a'mas, nubbitu, diceritani saya, dikabari saya, anna baina du'aihim, yang an dirubah jadi anna, di atas nun ada siddah, kemudian harokatnya ganti fathah. Anna baina du'aihim, sesungguhnya di antara doa mereka orang ahli neraka, wa baina ijabati malikin, dan di antara jawaban malaikat Malik iyahum kepada mereka, alfa amin 1000 tahun. Alfa amin 1000 tahun. Perawi hadis yang bernama Al-A'mas menjelaskan bahwa saya mendapat cerita, saya mendapat kemangkulan dari guru saya bahwa jarak antara doanya orang ahli neraka dengan jawaban malaikat Malik itu lamanya 1000 tahun. Gitu. Orang kafir minta diberi keringanan siksa, kemudian malaikat Malik menjawab innakum makisun, itu jaraknya 1000 tahun. Nunggu sekian lama, nunggu 10 abad, ternyata mendapat jawaban yang tidak enak. Kalian akan tetap tinggal dalam neraka sana. Nggak usah minta keringanan, nggak usah minta diskon. Qala bersabda Nabi, fayakuluna maka berkata mereka orang-orang ahli neraka,
Ud'u berdoalah kalian Rabbakum pada Tuhan kalian. Fala ahada maka tidak ada seorang pun. Fala ahada maka tidak ada seorang pun khairun yang lebih baik mir rabbikum daripada Tuhan kalian. Orang-orang kafir, orang-orang ahli neraka ngomong pada temannya, silahkan kalian berdoa langsung kepada Tuhan kalian. Karena tidak ada seorang pun yang lebih baik dibandingkan Tuhan kalian. Minta bantuan pada penjaga neraka ternyata enggak hasil. Minta langsung pada pimpinan penjaga neraka juga tidak hasil. Percuma kita. Dah, langsung aja berdoa pada Allah. Tidak ada yang lebih baik dibandingkan Allah. Fayakuluna maka berkata mereka, orang-orang ahli neraka, Rabbana wahai Tuhan kami, ghalabat telah mengalahkan alaina atas kami, opo sikwatuna celaka kami. Wa kunna dan ada kami ku kauman kaum dzallina orang-orang yang sesat. Kemudian orang-orang ahli neraka minta langsung kepada Allah, berdoa langsung kepada Allah. Wahai Tuhan kami, qadar celaka telah mengalahkan pada kami. Qadar jadi orang celaka telah mengalahkan pada kami. Ternyata kami hidup di dunia sudah dijatakan jadi ahli neraka ya Allah. Wa kunna qauman dzallin dan kami ini adalah kaum yang aniaya. Rabbana wahai Tuhan kami, akhrijna mengeluarkanlah engkau pada kami. Akhrijna mengeluarkanlah engkau pada kami minha dari neraka. Wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka ini. Fa'in udna maka jika mengulangi kami, fa'in udna maka jika mengulangi kami, fa'inna maka sesungguhnya kami, iku dzalimuna orang-orang yang aniaya. Ya Allah, jika kami mengulangi kekafiran kami lagi, jika kami mengulangi kekafiran kami lagi, berarti sesungguhnya kami adalah orang yang aniaya. Berarti orang yang tidak tahu diri. Sudah diselamatkan dari neraka, sudah dikeluarkan dari neraka, kok masih kufur lagi. Berarti kami ini orang yang zalim. Berarti kami adalah orang yang tidak tahu diri. Orang yang tidak bisa bersyukur. Qala bersabda Nabi, mulai ayat Rabbana ghalabat alaina sikwatuna wa kunna qauman dzallin Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna dzalimun. Itu surat Al-Mu'minun ayat 106 dan 107. Qala bersabda Nabi, fayujibuhum maka menjawab siapa Allahum pada mereka. Ikhsha'u, diamlah kalian. Fiha di dalam jahanam. Wala tukallimuni dan jangan mengajak bicara kalian ni padaku Allah. Wala tukallimuni dan jangan mengajak bicara kalian ni padaku Allah. Allah menjawab, wahai orang-orang ahli neraka, diamlah kalian. Jangan banyak bersuara, jangan banyak berteriak. Diamlah kalian di dalam neraka. Dan jangan kalian mengajak bicara pada saya. Ternyata mereka minta langsung kepada Allah pun mendapat jawaban yang tidak menyenangkan. Qala bersabda Nabi, fa inda dzalika maka di sisi demikian itu, ya isu putus asa mereka min kulli khairin dari
tiap-tiap kebaikan. Nabi bersabda, setelah mendapat jawaban Allah seperti itu, maka orang-orang ahli neraka merasa putus asa dari semua kebaikan, merasa sudah tidak ada harapan lagi untuk keluar dari neraka. Karena puncaknya permohonan itu kepada Allah, dan ternyata Allah pun tidak memberi kesempatan, tidak memberi keringanan, siksaan pada orang kafir, tidak memberi kesempatan orang kafir untuk keluar dari neraka. Na'udzubillah min dzalik. Wa inda dzalika, dan di sisi demikian itu, ya'khuduna, sama mengambil mereka, fizzafiri, di dalam suara yang keras, fizzafiri, di dalam suara yang keras, berteriak-teriak, wal hasroti, dan menyesal, wal waili, dan kerusakan. Di saat sudah merasa tidak ada harapan lagi, maka orang-orang kafir berusaha berteriak sekeras-kerasnya. Mereka menyesali semua perbuatan kufur di dunia, dan mereka merasa akan mendapatkan siksaan yang selama-lamanya dari Allah. Merasa tidak ada harapan lagi untuk keluar dari api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah melindungi kita semuanya, menjauhkan kita semuanya dari ancaman api neraka. Haddatsana Suwaidun akhbarana Abdullah ibn Mubarak an Sa'id ibn Yazid, rupane Abi Suja, an Abi Samhi an Abil Haitham an Abi Sa'idin al-Khudri anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda Nabi, wahum, dan mereka orang-orang ahli neraka, fiha, di dalam neraka, kalihuna, orang-orang yang memble, orang-orang yang bengkak bibirnya. Nabi membaca Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 104. Dan mereka, orang-orang ahli neraka, di dalam neraka, bibir mereka keadaan memble. Qala, bersabda Nabi, tastawihi, membakar pada orang, opo annaru, neraka. Fataqallasu, maka memble opo syafatuhu, bibirnya orang, al-ulya, yang atas, hatta tablugha, sehingga sampai apa bibir, wasatoroksihi, pada tengahnya kepala orang. Nabi menjelaskan bahwa api neraka membakar pada orang-orang ahli neraka. Saking panasnya api neraka itu sampai bibir atas orang ahli neraka itu memble sampai pada tengahnya kepala. Bibir atasnya ini membesar sampai ke ubun-ubun, sampai ke tengah kepala. Ini menunjukkan saking beratnya siksaan dalam neraka. Watas tarkhiyah, dan ngelembreh, artinya bibir yang bawah bengkak. Opo syafatuhu, bibirnya orang, as-sufla, yang bawah, hatta tadriba, sehingga dekat apa bibir, surrotahu, pada pusarnya orang. Sedangkan bibir bawah orang-orang ahli neraka itu bengkak, ngelembreh, sampai mendekati pada pusarnya orang ahli neraka. Ini saking beratnya siksaan di dalam neraka. Kadang mungkin di antara kita ada yang bibirnya itu kegigit sedikit saja,
atau mungkin terbentur apa, kemudian bengkak, itu pun bengkaknya hanya sedikit. Umpama bibir itu bengkak nggak sampai menutupi hidung, kalau bawah nggak sampai ke janggut, itu pun sudah sakitnya luar biasa. Makan nggak enak, tidur juga nggak nyenyak, tubuh rasanya sakit semuanya. Itu pun waktunya tidak lama, sebentar sudah sembuh, dibawa ke dokter, dikasih obat, sudah sembuh. Nah, yang dialami oleh orang-orang ahli neraka itu, keadaan seperti itu, kholidina fiha abada. Selama-lamanya dia atau mereka mengalami keadaan yang berat seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Kita lanjutkan. Babun, ini adalah bab. Haddatsana Suwaidun akhbarana Abdullah. Akhbarana Sa'id bin Yazid. An Abi Samhi an Isa bin Hilal As-Sodafiyyi an Abdillah bin Amr bin Al-As. Qala berkata Abdillah ibn Al-As. Qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lau anna rudhodatan. Ada yang sebagian lafadznya lau anna rusosotan. Seandainya sesungguhnya pecahan. Mislahadihi, semisal ini, buka kurung, wa asyara dan isyara siapa Nabi, ila mislil jumjumati pada semisal tengkorak, tutup kurung. Iku ursilat dilepaskan opo rudhodhoh minas samai dari langit ilal ardi ke bumi. Buka kurung, wahia adapun bumi dan langit atau jarak antara bumi dan langit iku masih rotu khamsi mi'ati sanatin, perjalanan 500 tahun. Tutup kurung. Saya ulangi, wahia adapun jarak antara langit dan bumi atau bumi dan langit iku masih rotu khamsi mi'ati sanatin, perjalanan 500 tahun. Tutup kurung. La balagot, maka niscaya sampai apa rudhodhoh al-ardho pada bumi qoblal laili sebelum satu malam. La balagot niscaya sampai apa rudhodhoh al-ardho pada bumi qoblal laili sebelum satu malam. Suatu ketika Nabi isyarah, Nabi menunjuk pada batu sebesar tengkorak. Nabi isyarah pada pecahan batu sebesar tengkorak, sebesar kepala manusia, sambil bersabda, seandainya pecahan batu sebesar kepala ini dilepaskan dari langit ke bumi, seandainya pecahan batu sebesar kepala ini, sebesar tengkorak ini dilepaskan dari langit ke bumi, niscaya batu itu sampai ke bumi sebelum satu malam. Seandainya pecahan batu sebesar tengkorak, sebesar kepala manusia dilepaskan dari langit, turun ke bumi, belum satu malam, batu itu sudah sampai ke bumi. Padahal jaraknya antara langit dan bumi itu kira-kira perjalanan 500 tahun. Walau annaha dan sesungguhnya, walau annaha dan seandainya sesungguhnya rudhodhoh, sesungguhnya pecahan batu itu,
iku ursilat dilepaskan apa pecahan batu mirroksi silsilati dari ujungnya rantai. Seandainya pecahan batu sebesar kepala itu dilepaskan dari ujung rantai, artinya dibandilkan. Biasanya untuk melemparkan benda itu ada yang pakai batu, gitu, kemudian diikat pakai tali. Nah ini seandainya pecahan batu itu kemudian diikat dengan rantai, kemudian dilemparkan, dibandilkan pakai rantai itu, lasarot, maka niscaya berjalan apa batu, pecahan batu, arba'ina harifan, 40 tahun, al-laila di waktu malam, wan naharo dan waktu siang. Qabla an tablugha, sebelum sampai apa pecahan batu aslaha pada dasarnya jahanam. Atau lafadznya qoroha, dasarnya jahanam. Seandainya pecahan batu sebesar tengkorak itu dibandilkan pakai rantai, pecahan batu sebesar kepala kemudian dikasih rantai, kemudian dilemparkan dengan rantai seperti itu, maka batu itu akan melayang-layang selama 40 tahun, siang malam, belum sampai pada dasarnya neraka jahanam. Melayang-layang selama 40 tahun, belum sampai pada dasarnya neraka jahanam. Hadis ini menunjukkan bahwa neraka jahanam itu kedalamannya sangat-sangat dalam, melebihi jarak antara langit dan bumi. Kedalaman neraka jahanam itu sangat amat dalam, melebihi jarak antara langit dan bumi. Sehingga sangat tidak mungkin orang-orang ahli neraka itu kemudian lolos keluar dari neraka. Apalagi di depan tadi sudah kita bicarakan, sudah kita kaji, tembok dinding neraka itu terdiri dari 4 lapis, masing-masing lapis kira-kira perjalanan 40 tahun. Sangat-sangat tidak mungkin orang ahli neraka kemudian melarikan diri lolos dari neraka. Belum lagi ditambah ada penjagaan dari malaikat penjaga neraka. Babuma, babnya apa-apa, ja'a yang datang opoma, annana rokum, sesungguhnya api kalian, hadhihi yang ini, ikut juz'un, satu bagian, min sab'ina juz'an, dari 70 bagian, min nari jahannama, dari api jahanam. Bab membahas tentang keadaan panasnya api jahanam. Sesungguhnya api kalian di dunia ini, sesungguhnya api kalian di dunia ini hanya satu bagian dari 70 bagian panasnya api neraka jahanam. Api di dunia ini hanya 1/70 dari panasnya api neraka jahanam. Haddatsana Suwaidun akhbarana Abdullah akhbarana Ma'mar an Hammam ibni Munabbih an Abi Hurairah anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda Nabi, narukum, api kalian, hadhihi yang ini. Maksudnya api di dunia. Allati yang tukiduna, yang menyalakan kalian, ikut juz'un, bagian, wahidun, yang satu, min sab'ina juz'an, dari 70 bagian, min harri jahannama, dari panasnya neraka jahanam. Nabi bersabda, api kalian yang kalian nyalakan, api yang kalian nyalakan ini,
api yang kalian nyalakan ini adalah satu bagian dari 70 bagian panasnya api neraka jahanam. Api di dunia itu hanya 1/70 panasnya api neraka jahanam. Qalu berkata mereka para sahabat, wallahi demi Allah, in sesungguhnya kanat ada apa api dunia, kanat ada apa api dunia, laka fiyatan, niscaya mencukupi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Para sahabat berkata kepada Nabi, wahai Rasulullah, sesungguhnya api di dunia itu sudah mencukupi, panasnya sudah sangat panas. Umpama membakar, api di dunia itu sudah bisa menghanguskan segala-galanya. Sudah bisa menghanguskan rumah, bisa menghanguskan hutan, bisa menghanguskan tubuh manusia. Api di dunia itu sudah cukup Nabi, sudah panas. Qala bersabda Nabi, fa innaha maka sesungguhnya api dunia iku fuddilat, dilipatkan apa api dunia bitis atin dengan 9 wasittina dan 60 juz'an bagiannya. Nabi bersabda, sesungguhnya api dunia itu akan dilipatkan 69 kali lipat. Api di dunia yang dianggap sudah panas itu akan dilipatkan 69 kali lipat. Kulluhunna, tiap-tiap 69, iku mislu kharriha, semisal panasnya api dunia. Mislu kharriha, semisal panasnya api dunia. Masing-masing lipatan dari 69 lipat itu panasnya sama dengan panasnya api dunia. Bukan lipatannya kemudian semakin ke sana panasnya berkurang, tidak. Dari 69 lipatan panasnya api di neraka jahanam itu masing-masing sama dengan panasnya api di dunia. Na'udzubillah min dzalik. Kalau kita melihat kebakaran hutan, kalau kita melihat kebakaran rumah, itu dalam hitungan berapa menit, berapa jam, itu sudah hangus semuanya. Itu masih dilipatkan sampai 70 kali lipatan. Betapa panasnya, betapa merusaknya. Na'udzubillah min dzalik. Haddatsana Abbas At-Turi Al-Baghdadi, haddatsana Yahya bin Abi Bukairin, haddatsana Sarik an Asim, huwa adapun Asim iku ibnu Bahdalah, an Abi Sholih an Abi Hurairah, anin Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala bersabda Nabi, ukida dinyalakan opo alan nari api. Alan nari api maksudnya api neraka. Ukida dinyalakan opo alan nari atas neraka. Alfasanatin 1000 tahun. Hatta marot sehingga merah apa neraka. Nabi bersabda, neraka jahanam itu apinya dinyalakan selama 1000 tahun sampai warnanya menjadi merah. Jadi api neraka jahanam itu dinyalakan selama 1000 tahun sampai warna apinya menjadi merah. Summa ukida kemudian dinyalakan. Summa ukida kemudian dinyalakan alaiha atas api alfasanatin 1000 tahun. Hatta biyadot sehingga putih
apa? Api. Kemudian api neraka jahanam yang berwarna merah itu dinyalakan terus sampai 1000 tahun. Kemudian api neraka jahanam itu berubah menjadi warna putih. Summa uqida, kemudian dinyalakan alaiha atas api alfa sanatin 1000 tahun. Kemudian api neraka jahanam itu dinyalakan terus sampai 1000 tahun. Hatta swadat, sehingga hitam apa? Api. Kemudian setelah dinyalakan lagi selama 1000 tahun, api neraka jahanam itu warnanya menjadi hitam. Fahiyya, adapun api neraka jahanam iku sauda'u, hitam, mudlimatun, lagi gelap. Nabi mensabdakan saat ini api neraka jahanam itu warnanya hitam, lagi gelap. Dari hadis ini bisa kita ambil pelajaran bahwa api neraka jahanam itu oleh Allah dinyalakan sudah sejak zaman dulu. Tidak baru dinyalakan ketika sudah kiamat, tidak. Dari sejak zaman dulu api neraka jahanam itu sudah dinyalakan oleh Allah, sudah disiapkan oleh Allah. Kemudian api neraka jahanam itu, kalau melihat hadis ini, berarti pernah berganti warna menurut tingginya suhu dari api neraka jahanam itu. Pertama dinyalakan selama 1000 tahun, warnanya merah. Kemudian terus dinyalakan 1000 tahun lagi, warnanya menjadi putih. Kemudian dinyalakan lagi terus 1000 tahun lagi, warnanya berubah menjadi hitam. Berdasarkan hadis ini bisa juga kita ambil pelajaran, api yang paling panas adalah api yang berwarna hitam. Na'udzubillah min dzalik. Bapak, ibu-ibu, para saudara jamaah semuanya, dengan disampaikan hadis seperti ini, diharapkan kita betul-betul bisa takut kepada neraka, bisa menghindari amalan-amalan yang bisa menyebabkan masuk neraka. Babuma, babnya apa-apa, ja'a yang datang opoma. Annalin nari, sesungguhnya bagi neraka opo nafasaini, 2 kali bernafas. Wama, dan babnya apa-apa, dzukiro, yang dituturkan apa ma, rupane man orang. Rupane ma, man orang. Yakhruju, yang keluar dia. Minan nari, dari neraka. Bayane min ahli tauhidi, dari orang yang ahli tauhid, orang yang mengesahkan Allah. Ahli tauhid maksudnya yang mengesahkan Allah. Bab yang kita bahas berikut ini menceritakan tentang neraka itu bernafas 2 kali, menghembuskan nafas 2 kali. Yang kedua, bab membicarakan tentang ahli tauhid, orang yang mengesahkan kepada Allah, yang akan dikeluarkan dari neraka. Haddatsana Muhammad bin Umar ibnul Walid Al-Kindi Al-Kufi, haddatsana Al-Mufaddal bin Shalih Anil A'mas an Abi Shalih an Abi Hurairah. Qala, berkata Abu Hurairah, qala, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istakat, laporan, istakat, laporan, opo an-naru, neraka,
ila rabbiha, pada Tuhannya neraka. Nabi bersabda, neraka itu laporan kepada Allah. Neraka itu mengeluh kepada Allah. Prakteknya, waqalat, dan berkata apa neraka, akala, telah memakan opo ba'di, sebagianku, ba'don, pada sebagiannya. Neraka berkata kepada Allah, ya Allah, sebagian dari kami memakan pada sebagian yang lainnya. Karena api yang berkobar-kobar itu, neraka sendiri merasa berat. Saling makan satu sama lainnya, saking besarnya api di dalam neraka. Faja'ala, maka menjadikan siapa Allah, laha, bagi neraka, nafasaini, pada dua nafas, pada dua kali bernafas. Dari keluhan neraka seperti itu, kemudian Allah menjadikan, Allah membuat neraka itu menguap dua kali atau bernafas dua kali. Karena panasnya neraka yang memberatkan pada neraka itu sendiri, kemudian untuk mengurangi panasnya neraka itu, Allah menjadikan neraka bernafas dua kali. Nafasan, satu nafas, fisyitai, yang harokat di atas itu dibuang, fisyitai, yang harokat fathah di atas itu dibuang, fisyitai, di musim penghujan. Wa nafasan, dan satu nafas, fissoifi, di musim kemarau. Allah menjadikan neraka itu bernafas satu kali nafas di musim penghujan dan satu kali nafas di musim kemarau. Fa amma nafasuha, maka adapun nafasnya neraka, fissitai, di musim penghujan. Fissitai, di musim penghujan, fazam harirun, maka dingin sangat, atau fazam harirun, maka sangat dingin. Adapun nafasnya neraka di musim penghujan, terjadinya musim dingin yang sangat-sangat dingin. Kalau di musim penghujan kemudian terasa dingin sekali, itu bagian dari nafas neraka jahanam. Wa amma nafasuha, adapun nafasnya neraka, wa amma nafasuha, adapun nafasnya neraka, fissaifi, di musim kemarau, fasamumun, maka sangat panas. Fasamumun, maka sangat panas. Adapun nafasnya neraka di musim kemarau, terjadinya panas yang sangat. Dengan keadaan seperti itu, neraka panasnya berkurang, tidak seperti sebelum oleh Allah dijadikan dua kali bernafas. Bapak-bapak, ibu-ibu, para saudara jamaah semuanya yang saya hormati, para generus yang saya banggakan dan saya cintai, sudah sama-sama kita kaji tentang neraka, beratnya keadaan di neraka, makanan neraka, ahli neraka, minuman ahli neraka, yang semuanya itu sangat-sangat tidak enak, tidak nyaman, dan sangat-sangat memberatkan. Untuk itu, mari kita berusaha semasa di dunia ini, kita menjauhkan diri kita dari perbuatan-perbuatan maupun ucapan-ucapan yang bisa menyebabkan masuk neraka. Kita berdoa kepada Allah, wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin au amal. Mudah-mudahan Allah menjauhkan diri kita dari ancaman api neraka. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan, baik ucapan maupun tingkah laku. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Atas semua perhatian, amal solehnya, kesemangatannya, saya ucapkan syukur. Alhamdulillah, jazakumullahu khairah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Innal muttaqina fi jannatin wa uyun udkhuluha bisalamin aminin wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala surin mutaqabilin la yamassuhum fiha nasabun